memang di luar dugaan para ahli ekonomi. Yang lebih menarik lagi, tanda-tanda ini ternyata sesuai dengan ramalan dalam serat Sabda Tama bait ke-15 yang ditulis oleh sang pujangga Jawa, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perekonomian Indonesia saat ini memang layak dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Maka wajar jika banyak para pengamat ekonomi itu memprediksi bahwa Indonesia terancam akan mengulangi nasibnya seperti di tahun 1998, di mana negeri ini itu mengalami guncangan krisis moneter yang begitu dahsyat sehingga memicu kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, kita juga harus sadar bahwa krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini bukanlah hanya menimpa Indonesia saja, tetapi hampir terjadi di semua negara di dunia. Karena faktanya, negara-negara kuat di Eropa seperti contoh Inggris pun juga sudah mengalami krisis parah bahkan sejak terjadinya pandemi COVID-19 hingga sekarang. Krisis ini semakin diperparah dengan adanya perang Rusia-Ukraina dan ditambah lagi adanya perang dagang antara Amerika dan Cina yang terus memanas hingga sekarang. Namun, jika sekarang banyak beredar narasi yang menggiring opini masyarakat bahwa krisis ini itu seakan-akan murni akibat kesalahan pemerintah yang belum genap 1 tahun berjalan dipimpin oleh Presiden Prabowo, itu adalah salah satu bentuk adanya bukti propaganda asing yang berusaha memanfaatkan situasi untuk kembali menghancurkan perekonomian Indonesia demi keuntungan mereka. Itulah yang pernah terjadi di tahun 1998. Karena beberapa media dan kelompok LSM memang selama ini ternyata ada beberapa yang didanai oleh asing untuk dijadikan alat propaganda politik demi menyebarkan ketakutan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat terhadap pemerintah. Lantas, apakah di tengah ancaman krisis ekonomi di 2025 ini, Indonesia akan kembali terjerumus seperti di tahun 1998? Seorang pakar eskatologi dunia yaitu Syekh Imran Nazar Hussein sebenarnya sudah pernah meramalkan bahwa krisis global seperti sekarang ini itu akan terjadi. Namun menariknya, dalam ramalannya mengenai Indonesia memang bukan Prabowo yang disebut menjadi penolong krisis bagi Indonesia. Tetapi Indonesia diprediksi akan terselamatkan dari ancaman krisis global jika terjadi 8 pertanda. Dalam perspektif spiritual, tanda-tanda tersebut adalah bentuk pertolongan dari Sang Maha Kuasa yang memang di luar dugaan para ahli ekonomi. Yang lebih menarik lagi, tanda-tanda ini ternyata sesuai dengan ramalan dalam serat Sabda Tama bait ke-15 yang ditulis oleh sang pujangga Jawa, yaitu Raden Ronggowarsito. Sebelum membahas satu persatu 8 tanda tersebut dan bagaimana bunyi ramalan pada serat Sabda Tama di bait ke-15, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa kita semua untuk Indonesia. Bagi yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Tanda yang pertama yaitu munculnya pemimpin yang teguh, jujur, dan visioner. Sejarah menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, pemimpin yang kuat dan berintegritas adalah salah satu kunci kebangkitan suatu negara. Jika Indonesia memiliki pemimpin yang mampu menghadapi tantangan global dengan kepala dingin dan kebijakannya yang berpihak kepada rakyat, terutama kepada rakyat kecil seperti para petani, para buruh, dan para pedagang kecil melalui kebijakan dan program-programnya, maka ini adalah salah satu tanda pertolongan Sang Maha Kuasa sudah datang. Tanda kedua yaitu terjadi di mana pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan rakyatnya itu semakin bersatu, bersinergi, dan mengutamakan kerjasama. Artinya, jika Indonesia mampu mempertahankan kebersatuan, menunjukkan semangat gotong royong yang kuat di tengah upaya adu domba antara masyarakat dengan pemerintah, maka inilah pertanda baik bahwa Indonesia akan selamat dari ancaman ekonomi global. Tanda ketiga yaitu terjadinya tanda-tanda alam munculnya keberkahan
seperti terjadinya hasil panen yang melimpah di saat negara lain mengalami krisis pangan. Contohnya, seperti ketika Vietnam mengalami krisis, itu terjadi di mana pertaniannya justru mampu meningkatkan produksi beras yang sangat melimpah. Jika Indonesia juga mengalami fenomena tersebut, maka itu adalah salah satu pertanda alamnya bahwa Indonesia sudah mendapatkan pertolongan dari ancaman krisis. Tanda yang keempat, yaitu terjadinya tanda-tanda astronomi dan peristiwa alam. Salah satu bentuk pertanda dalam sudut pandang ilmu spiritual Jawanya adalah munculnya 2 gerhana dalam 1 bulan. Ini adalah tanda terjadinya gejolak perubahan secara besar-besaran di dunia, tetapi negara yang mengalami fenomena tersebut itu akan mendapatkan pertolongan kekuatan dari Sang Maha Penolong. Tanda yang kelima yaitu munculnya pemimpin yang melakukan inovasi dan terobosan baru. Contoh, inovasi dan terobosan demi menguatkan perekonomian, inovasi di bidang sistem birokrasi, inovasi dalam mengelola kekayaan sumber daya energi maupun keuangan negara. Jika Indonesia melalui pemimpin dan pemerintahannya menunjukkan tanda tersebut, maka ini adalah tanda bahwa bangsa Indonesia sedang bergerak menuju sebagai bangsa yang kuat, seperti yang pernah dialami oleh Rusia dan Cina. Tanda yang keenam yaitu terbukanya peluang baru bagi negara. Kadang, di balik krisis justru di sana memang ada peluang yang tidak terduga. Contohnya seperti munculnya tawaran-tawaran kerjasama yang strategis terhadap negara lain, terutama dengan negara-negara kuat yang memiliki pengaruh besar di level internasional. Tanda yang ketujuh yaitu munculnya bentuk perlindungan dari gangguan eksternal yang tidak terduga. Antara lain, seperti perlindungan secara ekonomi dalam bentuk investasi maupun pertahanan. Ini seperti contoh pada saat Turki menghadapi tekanan ekonomi dari negara-negara barat, tetapi kemudian justru bangkit karena mendapat investasi besar-besaran dari negara-negara Timur Tengah. Tanda yang kedelapan yaitu terwujudnya nilai spiritual secara kolektif dalam bentuk perilaku. Artinya, pemimpin melalui pemerintahan yang dipimpinnya itu menunjukkan adanya perlawanan nyata terhadap perilaku yang berdampak buruk bagi perekonomian. Seperti contoh, pemberantasan korupsi di pemerintahan dan masyarakatnya pun juga berani melawan oknum atau kelompok-kelompok ormas yang korup, juga melawan gerakan-gerakan premanisme yang melakukan pungli dan pemalakan. Inilah bentuk-bentuk tanda datangnya pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa yang tak terhindarkan ketika bumi Nusantara itu sudah memasuki zaman kala Subah pada siklus windu sancaya atau windu kuning, yang disimbolkan dalam serat Sabda Tama bait ke-15 yang berbunyi rasa wis karasuk kesuk lawan kala mongsonipun kawises kawasaniro yang widi cahyaning wahyu tumelung tulus tan kena tinegur. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.